Menurut Anda, Gus, ini personifikasi statement Bu Hovifah terhadap Pak Prabowo menganalogikan seperti Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Ali. Dia harus mencari sesuatu dalil untuk gimana caranya dagangannya itu ditaksir orang, kan begitu. Jadi terlepas kata orang justru itu kelemahan, kenapa didagangin, itu persoalan. Artinya kan kita sesuai dengan TV One. Kami yang mengabarkan, Anda yang memutuskan, kok begitu. Nggak salah juga. Bobi Pak ngomong begitu, namanya juga kami yang mengabarkan, Anda yang memutuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya sekarang dengan pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Di sini pesantrennya luas sekali, besar ini di sini. Santrinya dan muridnya juga banyak ini di daerah Bogor dengan Gus Lim. Apa kabarnya, Gus? Alhamdulillah, baik. Ya. Gus, masih kita bincang-bincang nih tentang menjelang Pilpres ini. Orang NU heboh ini kalau masalah Pilpres, sudah masalah politik ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Bu Hovifah itu menjadi juru kampanyenya Prabowo Gibran. Tempo hari, beberapa waktu hari lalu, dia mengatakan di salah satu media online nasional, bagaimana pandangan Bu Hovifah, pasangan Gibran dan Prabowo dan Gibran. Nah, ketika ditanya seperti itu, Bu Hovifah jawabannya menganalogikan seperti Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Ali. Ini heboh ini, pro kontra ini, Gus. Ya begitulah. Memang sekarang kan sedang musimnya. Kalau tim sukses, ya orang dagangannya kan. Apa saja yang bisa dianukan, ya didagangkan. Kan begitu. Betul. Ya. Didagangkan, yang penting menang. Kecap nomor satu. Kecap nomor satu. Cuma sayang mestinya Bu Hovifah jadi wapresnya. Cawapresnya mestinya Bu Hovifah itu. Baru itu namanya kan gitu. Kalau dagangin orang kan, kalau sudah laku dagangannya. Ya ada yang nanya juga gitu, kenapa nggak dukung Caimin, Agus Imin, nggak dukung Prof Mahfud. Nah, itu ada pertanyaan juga gitu. Ya makanya, mestinya tidak dukung ini, dia yang maju, yang jadi cawapresnya, kan itu baru. Bagus. Pernah kita juga bayangkan seperti itu. Wah, ini tiga kader NU luar biasa ini bertarung tiga-tiga. Saya senang. Keren itu kan ya? Keren. Iya. Tapi kok memilih jadi jurkam? Ya iya. Ada apakah itu? Tidak tahu. Ada apa? Balik lagi tuh soal dagangan tadi yang sebagai jurkam kan harus memasarkan paslonnya. Iya. Statement Bu Hovifah seperti apa, Gus? Ya akan dicari. Saya harus mendagangkan dengan cara yang ini yang tidak orang sebut kan gitu. Kan mencari Bu, kalau nawarin sama kan nggak aneh dong. Iya. Dia harus mencari sesuatu dalil untuk gimana caranya dagangannya itu ditaksir orang, kan begitu. Iya. Jadi terlepas kata orang justru itu kelemahan, kenapa didagangin, itu persoalan. Justru dagangin kalau nawarkan begini, nanti orang malah bukan membeli, malah menjauh. Ilfil ya? Ya gitu kan. Iya. Kontraproduktif ya. Kan, gitu. Terlepas itu caranya masing-masing. Lah menurut Gus Lim ini kontraproduktif atau apa? Sesuai kenyataan atau bagaimana nih? Kalau menurut saya ya, orang boleh dan harus kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Cukuplah kehebatan Rasulullah dengan ada sahabatnya merupakan representasi bahwa Rasulullah punya kemampuan. Yang satu komunitas Okem diambil, Umar bin Khattab. Betul. Komunitas mana yang tidak Rasulullah ambil? Iya. Orang tua yang ngaruh dan sebagainya, Abu Bakar. Iya. Orang kaya, Utsman, ya kaya ya pinter. Orang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Memang dasarnya cerdas Ali bin Abi Thalib karena ikut Rasulnya sejak kecil. Iya. Kan begitu, ikut terus. Ya, tahu gerak-gerik dan sebagainya.
Ya walaupun ada kemiripan ini, apalagi ini lebih hebat lagi, satu rumah umpamanya kan. Tapi kita jejaknya seperti. Nah kalau kita mau ngambil langkah contoh boleh. Mau tipe kepemimpinan seperti apa? Boleh. Kan begitu. Mau tipe kalau seperti Abu Bakar. Abu Bakar silahkan. Pas Umar. enggak dengan kita? Pas ya. Ya, tipe Abu Bakar pas enggak dengan keberadaan Nusantara dengan karakter di kita. Kan begitu. Sekarang Umar yang tegas, itu belusukan semua juga ngambil dari kepemerintahan Umar kok. Belusukan bukan jawab Jokowi niru caranya Umar bin Khattab menjalankan kepemerintahannya seperti itu. Kalau Abu Bakar nggak berat-berat amat, karena belum jauh dari Rasulullah kan begitu, ya kan? Jadi persoalan juga tidak terlalu banyak waktu itu kan. Umar ya dengan caranya, dari komunitas Okem. Jadi kita juga jangan terlalu wah ini awalnya orang nggak baik-baik. Wah, Umar juga orang nggak baik-baik awalnya kan gitu, kan gitu. Yang penting masing-masing ada punya kelebihan. Utsman begitu juga, selain intelektual dan sebagainya bisa dan punya jasa, masing-masing punya jasa. Cuma Anda mau ngambil di bidang apa? Ali ya memang keberaniannya cukup, keilmuannya cukup. Itu kalau nggak ada Ali gimana orang menafsirkan Al-Quran? Walaupun ide tulis Quran, baca tulis Quran itu dari Khat Utsmani punya pemikiran ide. Tapi untuk hal-hal merajut grammar Al-Quran, grammar bahasa Arab kan harus dibedah. Siapa memikir untuk maka dikatakan ana madinatul ilm wa ali babuha. Saya gudang ilmu kata Rasul. Ilmu apa yang aku tidak tahu? Tapi pintunya Ali, artinya Ali dipercaya bahwa punya kemampuan seperti itu. Itu ilustrasinya. Bukan masalah umur saja, tapi ininya juga kan gitu. Jadi mengasosiasikan itu harus apple to apple lah istilahnya. Begitu gitu. Maksudnya. Jadi kurang pas atau bagaimana nih? Menurut saya sih bukan masalah usia, bukan masalah usia ini begini dipandukan dan sebagainya. Bukan masalah itu menurut saya sih. Tipe kepemimpinan seperti apa? Kalau diilustrasin ke tipe Ali, penuhkah cawapres itu dengan karakteristik Ali? Sepadankah gitu? Sepadankah? Gibran dengan Sayyidina Ali? Gitu? Ya, kurang lebih begitu. Saya nggak mau sebut nama kan gitu. Pas enggak? Kemudian Prabowo paskah dengan karakter Abu Bakar? Menurut Gus Lim, pas tidak nih? Saya tidak mau berkata lebih ya. Kalau usia mungkin. Usia mungkin. Usia wajar lah. Usia wajar. Abu Bakar posisinya Prabowo juga sudah 72 tahun lah, 70 lebih. Kemudian Sayyidina Ali juga ya usia muda, ada Gibran di situ gitu kan ya. Ya kalau buat Prabowo yang namanya sepuh juga banyak pengalamannya. Kita jangan nafikan kepemimpinan yang sepuh. Dan kita juga jangan nafikan yang muda. Cuma yang mudanya ini yang muda seperti apa itu saja. Pas enggak dengan pandangan semua orang. Itu yang saya anukan. Kalau nyusur ke situ kan seolah-olah saya Betul. Ini bermasalah enggak kan gitu loh. Yang kalau yang muda yang tidak ada masalah dipersoalkan oleh orang ya bagus lah. Tapi ini yang muda yang dipermasalahkan oleh sebagian orang. Termasuk MK kasusnya itu kan yang tidak sama muda. Belum tentu yang muda yang lain bisa seperti itu kan, walaupun lebih. Saya nggak baik. Itu saja sebetulnya. Jadi menurut Anda Gus, ini personifikasi statement Bu Khofifah terhadap Pak Prabowo ibaratnya dari sisi usia Abu Bakar, kemudian juga politisi senior itu ya, kemudian Mas Gibran seperti politisi muda Ali seperti itu. Kalau buat Prabowo sih
ya mungkin banyak hal yang walaupun persentasenya saya tidak bisa anukan, banyak usia, banyak pengalaman. Ya. Tapi buat Setuju. yang wakilnya ini sepadan nggak? Itu saja. Iya. Kalau mungkin buat Pak Prabowo sih ada kesepuhan di situ, ada kebijakan di situ, ada keasihan di situ, ada apa tuh namanya sabar di situ. Ya adalah. Tapi yang satunya di mana? Iya. Di mana? Kalau sekedar umur mungkin. Iya, oke, baik. Ya. Punten ini. Sepertinya sungkan ini Gus Lim. Jualannya buah pipa sewu. Kurang tepat. Ya silakan aja, tapi tidak semua sependapat barangkali. Ya. Jadi kesimpulan akhir, jualan buah pipa ini sudah tepat atau terlalu ini? Gimana ya? Ya gimana? Saya sungkan untuk menyebutkan ini. Namanya juga orang jualan ya. Tidak semua harus kita tolak dengan tawaran yang ditawarkan. Artinya kan kita sesuai dengan TV One. Kami yang mengabarkan, Anda yang memutuskan. Kalau begitu, nggak salah juga. Bobi Pak ngomong begitu, nanya juga. Kami yang mengabarkan, Anda yang memutuskan. Oke. Ya, terima kasih pemirsa. Bagaimana? Kami yang mengabarkan, Anda yang memutuskan. Komentar ya ditunggu terhadap statement Bu Hopipa. Pak Prabowo seperti Abu Bakar Siddiq, Gibran seperti Sayyidina Ali. Saya tunggu. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.